Halo sahabatku, kita bertemu kembali pada saat ini di tengah-tengah cuaca Kota Bogor yang mendung ya. Tadi baru habis hujan ya. Dan aktivitas akhirnya di lapangan Sempur dapat kembali berjalan dengan baik, di mana ada banyak yang berolahraga. Nah, saya tidak akan membahas tentang lapangan Sempur, tapi saya ingin membagikan kepada kita tentang satu kebenaran. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang akan berdampak atau berakibat positif terhadap baik mereka yang ada di bawah kita atau generasi yang setelah kita. Kita tidak bisa asalkan tidak terjadi pada diriku atau pada zamanku, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, akhirnya merugikan baik itu anak-anak kita atau generasi setelah kita. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ada satu contoh yang negatif yang ditunjukkan oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Memang dia seorang raja yang benar, dia seorang raja yang baik, bahkan dia melakukan hal yang benar, yang baik lebih daripada raja-raja sebelumnya. Itu kesaksian daripada firman Allah. Bahkan raja-raja setelah dia pun tidak ada yang melakukan yang sebenar atau sebaik dengan dia, kecuali dalam hal yang akan saya sampaikan ini. Raja Hizkia juga kita tahu waktu dia mau mati, dia berdoa, dia menangis, dan akhirnya melalui Nabi Yesaya dia mendapatkan satu firman bahwa dia akan sembuh dan hidupnya akan diperpanjang selama 15 tahun. Tapi yang menjadi kegagalannya adalah ketika Raja Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel ya, dia mengutus utusannya datang kepada Hizkia di kerajaan Yehuda, dan Raja Hizkia menyambut utusan daripada Raja Merodak ini, bahkan dia memperlihatkan semua kekayaan yang ada di bait Allah, dia menunjukkan semuanya yang rupa-rupanya hal itu tidak berkenan kepada Allah, sehingga Allah menyuruh Nabi Yesaya untuk memberitahukan kepada Hizkia bahwa pada satu saat Raja Babel ini akan mengambil semua yang ada di bait Allah. Raja Babel akan menawan orang-orang Yehuda, bahkan keturunannya akan ditawan. Tetapi satu jawaban yang saya lihat jangan menjadi contoh bagi kita. Raja Hizkia berkata, firman Tuhan ini baik. Memang sih dia katakan firman Tuhan ini baik. Firman Tuhan itu memang baik, selalu adanya. Tetapi motivasinya dikatakan, dia berpikir asal ini tidak terjadi pada diriku atau pada zamanku. Artinya, sekalipun penghukuman akan terjadi atas Yehuda, atas anak-anaknya, biarkan itu terjadi terhadap mereka. Yang penting saya aman, saya damai, saya selamat. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan sikap daripada Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Bagaimana Yesus ketika dia akan meninggalkan dunia, dia mempersiapkan segala sesuatu yang baik untuk para murid-muridnya atau umatnya atau kita yang hidup pada saat ini. Dia katakan terlebih berguna dia pergi kepada Allah Bapa di sorga, supaya dia bisa mengutus yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong, Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada umat Allah ketika mereka dalam kesusahan, dalam duka cita, ketika mereka dianiaya, ketika mereka diperhadapkan dengan pengadilan-pengadilan. Pada saat umat Allah bersaksi memberitakan Injil, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan membela. Dia akan mengajarkan segala kebenaran kepada umat Allah. Dia akan mengingatkan mereka akan apa yang telah Yesus katakan. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yesus sangat bertanggung jawab dengan generasi yang setelah dia. Berbeda dengan Hizkia. Untuk itu, mari kita teladani Yesus. Apa yang kita lakukan pada hari-hari ini, apa yang kita ajarkan, biar yang kita lakukan dan yang kita ajarkan itu akan membawa dampak positif kepada generasi yang ada setelah kita. Kita tidak bisa melakukan hal-hal
yang tidak berkenan kepada Allah, yang akan mengakibatkan generasi setelah kita atau keluarga keturunan kita itu menderita. Mereka menerima hukuman akibat perbuatan saya dan saudara. Saya kasih contoh bagaimana dengan pilihan ada orang tua yang mau bercerai. Mereka pikir mereka bisa bertobat, mereka bisa diampuni. Memang Tuhan bisa melakukan hal itu, tetapi dampaknya kepada generasi setelah mereka, anak-anak cucu-cucu mereka, itu dampaknya akan merusak. Dampaknya itu akan menggoyahkan iman mereka, dan mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh kedua orang tua mereka. Demikian juga ketika ada orang tua yang memilih untuk meninggalkan Tuhan, mereka tersesat, mereka meninggalkan Yesus. Itu akan membawa dampak kepada keluarga, anak-anak dan keturunan mereka, bahkan kepada orang-orang yang mereka layani kalau dia adalah seorang hamba Tuhan. Untuk itu, mari kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah pada zaman ini, baik perkataan maupun perbuatan kita. Perkataan-perkataan dan perbuatan yang akan membuat generasi setelah kita akan diberkati, dan mereka memuliakan Tuhan, dan mereka akan mengingat kita sebagai orang benar yang bertanggung jawab, seorang benar yang telah mewariskan iman kita kepada mereka. Itu akan mereka ingat, sebab kenangan kepada orang benar akan mendatangkan berkat bagi mereka yang mengingatnya. Jangan seperti Hizkia yang tidak bertanggung jawab dengan generasi setelahnya, tapi mari kita mencontoh Yesus. Dia adalah pribadi yang luar biasa yang memikirkan masa depan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sampai ketemu kembali.